Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KS Karya Laksana, insya Allah di video kita kali ini kita akan membahas atau sama-sama belajar nih tentang bagaimana cara daripada pelafalan niat sholat jenazah. Niat sholat jenazah laki-laki ya. Oke, sebelum dilanjut kita membahas dulu nih sedikit ya. Mensolati jenazah adalah salah satu kewajiban kita ya. Salah satu kewajiban kita yang masih hidup terhadap yang mati adalah mensolati jenazah. Nah, lalu bagaimana cara daripada pelafalan niat sholat jenazah ini? Nah, yang harus digarisbawahi, yang harus kalian ketahui adalah niat daripada sholat jenazah ini antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau misalkan jenazahnya itu laki-laki, niatnya seperti ini. Kalau misalkan untuk jenazahnya perempuan, niatnya seperti ini. Nah, jadi beda ya antara laki-laki, antara niat mensolati jenazah laki-laki dan juga niat mensolati jenazah perempuan. Nah, namun di video kita kali ini kita akan lebih dulu belajar tentang bagaimana cara melafalkan doa, cara sholat, pelafalan niat sholat jenazah laki-laki. Yuk kita bareng dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli ala hadal mayiti arba'a takbiroti fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayiti arba'a takbiroti fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayiti arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, jadi sahabat channel KS Karya Laksana, itu tadi adalah bunyi daripada pelafalan niat sholat jenazah untuk laki-laki. Nah, itu bertindak sebagai makmum. Nah, tadi makanya di niat yang tadi ada kata makmuman. Nah, itu jadi kita bertindak sebagai makmum. Nah, untuk sedikit penjelasan daripada sholat jenazah ini adalah bahwa sholat jenazah itu di dalam niatnya disampaikan arba'a takbiroti. Nah, jadi ini nih, arba'a takbiroti. Sholat jenazah itu 4 kali takbir, bukan arba'a rokaatin, bukan 4 rakaat ya. Kalau misalkan 4 rakaat itu pasti di dalamnya ada ruku dan sujud. Nah, karena ini sholat jenazah berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, yang mana di dalamnya itu nggak ada ruku sama sujud. Nah, jadi makanya di dalam niatnya itu adalah arba'a takbiroti dengan menggunakan 4 kali takbir. Nah, masing-masing dalam 1 kali takbir itu ada ada doa-doa yang mesti dibaca. Nah, namun kita membahas tentang niatnya dulu. Nah, gitu. Jadi ada 4 takbir dalam mensolati jenazah, baik laki-laki ataupun jenazahnya adalah perempuan. Sama, ada 4 kali takbir. Nah, kemudian apa hukum daripada hukum daripada kita mensolati jenazah? Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Nah, fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila dikerjakan oleh orang lain, maka kewajiban itu telah gugur gitu. Jadi singkatnya bisa gugur kewajiban karena ada orang lain yang mengerjakan. Nah, itu contoh atau definisi daripada fardu kifayah. Nah, jadi untuk lebih detailnya gini, misalkan di suatu kampung si A meninggal,
Nah, maka kampung tersebut dihukumi wajib untuk mensolati si A ini, si jenazah A ini ya. Nah, maka dikarenakan satu kampung itu dikenai hukuman wajib, lalu misalkan ada 10 orang yang mensolati si jenazah A tersebut ya di satu kampung itu tersebut, maka kewajiban yang tadinya satu kampung itu diwajibkan untuk mensolati jenazah tersebut telah diwakilkan oleh si 10 orang yang tadi yang mensolati jenazah si A tersebut. Nah, jadi orang sekampung itu tidak akan mendapatkan dosa karena tidak mensolati jenazah karena sudah diwakilkan oleh 10 orang yang tadi. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan dalam satu kampung tidak ada yang mensolati gitu ya si jenazah itu, naudzubillah, maka seluruh kampung tersebut berdosa gitu. Karena gini, hukumnya salah mensolati jenazah itu adalah salah satu kewajiban yang masih hidup terhadap yang sudah wafat atau meninggal. Nah, jadi kewajiban yang masih hidup terhadap yang sudah meninggal itu semuanya ada 4. Yang pertama adalah memandikan. Nah, itu yang pertama, kewajiban yang masih hidup adalah memandikan yang udah meninggal. Nah, yang kedua, kemudian setelah memandikan adalah mengkafani atau membungkus ya, kalau ininya, mengkafani. Nah, kemudian setelah mengkafani barulah kita dianjurkan atau diwajibkan untuk menyolatkan. Nah, itu kewajiban yang ketiga. Mensolatkan, lalu yang terakhir adalah menguburkan. Nah, jadi ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal atau wafat. Nah, salah satunya yang tadi ya, mengerjakan atau mensolati jenazah. Nah, gitu. Untuk doanya, untuk pelapalan daripada niat sholat jenazah ini, seperti yang tadi diucapkan, usolli ala hadal mayiti arba'a takbiroti fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu kalau misalkan yang disolatkannya adalah jenazah laki-laki, maka gunakan niat tersebut. Kalau misalkan kita bertindak sebagai makmum. Lalu misalkan bagaimana kalau kita bertindak sebagai imam untuk mensolati jenazah tersebut? Nah, untuk menjadi imam ketika mensolati jenazah laki-laki, maka niatnya gini, usolli ala hadal mayiti arba'a takbiroti fardo kifayati imaman lillahi ta'ala. Nah, itu adalah cara pelapalan daripada niat sholat atau niat mensolati jenazah laki-laki. Nah, jadi itu ya, jangan sampai lupa. Nah, yang harus jadi ini adalah arba'a takbiroti, 4 kali takbir, bukan arba'a rokaati. Nah, gitu. Jadi dalam sholatnya nanti ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, gitu. Nanti akan dibahas di video selanjutnya ya, insya Allah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara daripada pelapalan niat sholat mensolati jenazah laki-laki. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.